Halo Kemafik, perkenalkan nama saya Julian Sunya dan saya Arya Boyega. Kami dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis Kemafik Unpad 2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan bertanya-tanya nih mengenai pandangan Kema terkait konsep blue economy di Indonesia. Mau tahu pandangan Kema terkait konsep blue economy? Yuk kita simak. simak. Oke, halo teman-teman. Jadi kita di sini bakal wawancara nih terkait blue economy. Nah, guys, sebelum kenalin, nama saya Arya dari Perikanan 2022. Boleh kenalin dulu dong, nama kalian siapa? Nama saya Muhammad Bazri dari Perikanan 22. Saya Ihsan Darmawan dari Efek 2022 Ilmu Kelautan. Yang Ucup dari mana? Ilmu Kelautan 2022. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahman dari Kelautan 2022. Setahu saya, blue economy itu ekonomi yang berbasis di laut dan itu tuh sustainable, jadi bisa diperbarui kalau yang saya tahu. Menurut saya potensinya tuh sangat besar, mengingat bahwa negara Indonesia itu termasuk negara maritim yang memiliki keanekaragaman hayati laut, seperti kayak pemanfaatan perairan dalam, industri pelayaran, terus bioteknologi kelautan dan sebagainya. Yang saya tahu dari ekonomi merupakan program dari pemerintah untuk upaya peningkatan ekonomi yang bersumber dari sumber daya pesisir. Oke, jadi yang saya tahu ya, blue economy itu kayak semacam upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut yang secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan kita menerapkan potensi yang secara inovasi dan berkelanjutan, kita mungkin dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, terus juga kita dapat sambil menjaga kelestarian lingkungannya juga, terus juga kita juga dapat menghasilkan inovasi yang baru dan bisa menjaga ketahanan pangan sama pengentasan kemiskinan. Menurut saya kebijakan pemerintah terlalu terasa gitu. Ini apalagi kasus yang baru-baru terjadi yang seperti ekspor pasir air laut gitu. Menurut saya itu bisa menghambat pertumbuhan blue economy. Jadi harus tegas. Kalau penilaian saya itu masih kurangnya peran kayak pemerintah, masyarakat sama lembaga swasta satu sama lain, dikarenakan mereka itu masih belum berikatan satu sama lain. Jadi cuman hanya satu bidang doang yang paling maju kalau saya ingat saya, seperti kayak sektor perikanan. Dan seharusnya tuh si ketiga peran ini tuh harus saling berikatan satu sama lain agar mewujudkan blue economy yang diharapkan. Menurut saya peran pemerintah masih kurang dalam mensosialisasikan dari program blue economy ini sendiri. Terbukti dilihat dari masyarakat yang di daerah tidak pesisir pasti agak awam tentang apa sih itu blue economy. Jadi sebenarnya peran pemerintah di sini sangat krusial dan harus dibantu oleh masyarakat itu dan peran mahasiswa itu sendiri dengan cara ikut menyebarkan kampanye-kampanye yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak. Berarti bisa disimpulkan kalau relevansi komitmen dari pemerintah itu sendiri harus lebih digiatkan lagi ya, dan juga harus lebih disosialisasikan terhadap masyarakat yang tidak yang cukup awam terhadap ekonomi kita sendiri. Kalau hambatan yang saya lihat gitu di negara kita terutama Indonesia, mungkin kesadaran akan masyarakat kita yang belum sadar sepenuhnya tentang ekonomi ini. Jadi kebanyakan di negara kita kan tropis juga ya, jadi kebanyakan masih bertani gitu. Padahal kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di lautan gitu. Dan masih banyak masyarakat yang belum berani untuk masuk ke wilayah blue economy ini. Oke, berarti yang bisa saya simpulkan menurut Akang adalah salah satu hambatannya itu awareness masyarakat yang masih kurang ya terkait ekonomi biru ini. Menurut saya peran mahasiswa itu dari program ini jadi ikut membantu menyebarkan gitu, bahwa manfaat yang diberikan kepada blue economy itu memiliki manfaat yang besar untuk peningkatan ekonomi dan pemberdayaan sumber daya pesisir gitu. Seperti yang saya
harapannya ya semoga peran pemerintah, masyarakat dan lembaga swasta di sektor perikanan dan kelautan bisa lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Harus lebih baik lah, lebih bagus. Saya sebagai mahasiswa FIK dalam ilmu kelautan ya, sangat mengharapkan dengan Blue Economy ini. Kenapa? Karena ini salah satu bagian yang saya pelajari juga di ilmu kelautan, bagaimana kita bisa menciptakan ekonomi yang sustainable seperti itu. Dan itu sih. Jadi segitu saja ya bincang-bincang kita sore ini di FIK terkait Blue Economy. Ya semoga harapan terkait Blue Economy bisa diterapkan ya Kang Ucup. Terima kasih Kang Ucup atas waktunya. Saya terima kasih.